Hai semua, Assalamualaikum. Ketemu lagi di channel Dapurnya Hesti. Pada video kali ini aku mau bikin bolu pandan potong untuk jualan. Bahannya sangat ekonomis karena hanya menggunakan satu telur. Untuk rasanya enak, teksturnya lembut dan anti kempes. Nah, bagaimana cara membuatnya? Yuk kita buat sama-sama. Bagi yang baru bergabung, yuk klik tombol subscribe, like, dan aktifkan loncengnya dulu. Kalau udah, terima kasih. Pertama, siapkan bahan kering, yaitu 200 gram tepung terigu atau setara 20 sendok makan. Takaran per sendoknya seperti ini, per sendoknya setara dengan 10 gram. Ini diayak agar tidak bergerindil. 30 gram susu bubuk atau sekitar 3 sendok makan. Ini juga diayak agar tidak bergerindil. Tambahkan seperempat sendok teh garam. Lalu semua bahan diaduk hingga tercampur rata. Kalau udah, ini disisihkan dulu. Lanjut siapkan wadah, masukkan 1 butir telur ukuran besar. Untuk telurnya harus suhu ruang ya. 200 gram gula pasir atau setara 14 sendok makan. Takaran per sendoknya seperti ini. Per sendoknya setara dengan 15 gram. 1 sendok teh emulsifier, aku gunakan SP, bisa juga pakai TBM atau Ovalet. Tambahkan juga seperempat sendok teh vanili bubuk. Maaf di sini videonya tidak terekod ya. Siapkan juga santan 150 ml. Aku pakai 1 bungkus santan instan ditambah air. Ini di mixer dengan kecepatan paling rendah hingga semua bahan tercampur rata. Lalu naikkan kecepatan mixer ke yang paling tinggi. Mixer selama 1 menit. Setelah 1 menit, adonan sudah berwarna pucat. Masukkan santan secara bertahap sambil di mixer. Kalau santan sudah masuk semua, mixer adonan selama 10 menit atau hingga adonan mengembang putih dan kental. Jika adonan tidak mengental, artinya telur atau SP sudah tidak bagus. Setelah 10 menit di mixer, adonan akan mengental seperti ini, alirannya lambat dan jejak adonan tidak mudah tenggelam. Masukkan bahan kering secara bertahap seperti ini agar adonan tidak langsung menyusut. Aduk perlahan agar bahan kering tidak berterbangan. Masukkan lagi sisa bahan keringnya, lalu aduk perlahan dan dimixer lagi dengan kecepatan paling rendah, cukup sebentar aja hingga adonan tercampur rata. Aduk menggunakan spatula untuk memastikan semua bahan tercampur merata. Tambahkan 1 sendok teh pasta pandan, lalu aduk perlahan hingga warna dan adonan tercampur rata. Terakhir, tambahkan 80 ml minyak goreng. Aduk dengan teknik aduk balik seperti ini hingga tercampur rata. Pastikan tidak ada endapan minyak di bagian bawah agar nanti kue tidak bantet.
Kalau udah adonan siap dimasukkan ke dalam loyang, siapkan loyang ukuran 20 x 20 cm. Untuk bagian bawahnya diolesi margarin tipis-tipis, lalu lapisi dengan kertas roti atau olesi lagi dengan margarin tipis-tipis. Masukkan separuh adonan ke dalam loyang. Adonan ini aku jadikan 2 loyang, jadi aku kukus sebanyak 2 kali dengan ukuran loyang yang sama. Kalau hanya ada 1 loyang, nanti bisa dicuci dulu setelah hasil kukusan pertama matang. Ratakan permukaan adonan agar tingginya sama. Hentakan beberapa kali untuk mengeluarkan udara yang terperangkap di dalam adonan. Siapkan kelakat atau kukusan, pastikan airnya sudah mendidih, lalu kukus adonan selama 30 menit menggunakan api sedang cenderung kecil. Kalau pakai kukusan dengan tutup yang datar, lapisi tutup kukusan dengan kain agar air kukusan tidak menetes ke dalam adonan. Setelah 30 menit dikukus, bolu sudah matang, angkat dan keluarkan dari kelakat. Lakukan hal yang sama untuk mengukus adonan kedua. Selagi bolu hangat, sisir bagian pinggirnya menggunakan spatula, lalu keluarkan bolu dari loyang. Nah, hasilnya cantik dan bagus ya. Untuk kertas rotinya dilepas agar bolu cepat dingin. Tadi aku kurang hati-hati saat mengeluarkan bolu dari loyang, jadi bolunya patah seperti ini. Untuk teman-teman, harus lebih hati-hati ya, agar tidak mengalami hal yang sama. Tapi tidak apa-apa, yang penting rasa bolunya tetap enak. Setelah bolu dingin, bisa langsung diolesi dengan buttercream. Untuk cara membuat buttercream bisa cek video aku sebelumnya yang berjudul cara membuat buttercream yang mudah dan simple. Atau bisa juga cek di kolom deskripsi untuk informasi link videonya. Taburi dengan meses warna-warni, keju parut atau sesuai selera. Lakukan hal yang sama untuk bolu kedua. Kalau udah bolu siap untuk dipotong, di sini aku potong dulu menjadi 2 bagian. Nah, seperti ini. Lalu potong lagi menjadi 4 bagian sehingga menjadi 8 potong bolu. Jadi total keseluruhannya menjadi 16 potong bolu. Kalau untuk jualan bisa dikemas dengan mika. Ini aku pakai mika ukuran kira-kira 9 x 12 cm. Untuk perkiraan modal dan harga jual nanti aku tulis di kolom deskripsi ya. Atau kalian bisa sesuaikan di tempat masing-masing. Agar lebih menarik, beri stiker cantik seperti ini. Untuk tekstur bolunya ini lembut, anti kempes dan rasanya pas di mulut, jadi sangat cocok untuk ide jualan. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, dan jika dirasa bermanfaat, share video ini ke media sosial yang kalian punya. Semoga video ini bisa menjadi inspirasi untuk kalian. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.